Baik, pemirsa balik lagi bersama Lapor Roswandi, Ruang Ombudsman Pengawasan Pelayanan Publik Mandiri. Dan masih bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, Bang Saiful Roswandi. Bang, tadi kita sempat terputus masalah kualitas kepastian layanan nih Bang. Tadi ada dua yang harus pasti setiap unit kerja itu. Pertama tadi pasti waktu, pasti biaya. Yang kedua, yang ketiga pasti produk. Jadi setiap yang diurus pengguna layanan, produknya itu harus jelas terbitnya kapan, bentuk produknya harus sampai kepada masyarakat. Kadang-kadang sudahlah ngurus sertifikatnya nggak terbit-terbit. Nah ini yang nggak boleh. Kan dari awal dia sudah memang ngurus sertifikat. Mengapa tidak terbit-terbit? Nah, ini yang kadang banyak dikeluhkan oleh pengguna layanan. Kalau itu yang dialami, boleh lapor ke Ombudsman. Maka setiap unit kerja yang memberikan layanan harus ada kepastian produknya itu berbentuk apa, jenisnya apa, terbitnya kapan, dan harus didapatkan oleh masyarakat. Baru yang terakhir kepastian prosedur. Jadi kepastian prosedur itu kalau memang mengurusnya itu mulai dari registrasi awal, tahapan berikut ke kasih kabit dan segala macam, itu harus ditempuh prosedur itu. Jangan giliran bembeng itu mulai dari registrasi awal dengan seluruh tahapan dilalui, giliran email sudah registrasi langsung ke kadis. Iya. Itu yang nggak boleh. Nah, itu perilaku diskriminasi. Karena ada orang dalam Bang. Karena ada orang ordal tadi ya, orang dalam. Ini yang banyak yang dikeluhkan. Sudahlah antri ngambil nomor pagi-pagi, dapat nomor 5 ini. Bisa saja yang nomor 15 duluan ke depan. Padahal kita udah nomor 5 ngambil pagi-pagi hari, datang sudah pagi-pagi juga. Itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada pilih kasih para pengguna layanan dalam hal memberikan layanan. Tidak boleh melihat latar belakang pengguna layanan ini dari mana, suku apa, warna kulit gimana. Tidak boleh. Tidak. Ganteng apa cantik? Iya, ganteng. Boleh, Bang, ya? Yang cantik bisa karpet merah, yang kayak kita ini enggak. Tidak benar. Saya sering sampaikan, ini negara milik kita bersama. Kita satu keluarga besar dalam NKRI ini. Tidak ada perbedaan di antara kita. Satu kebinekaan kita. Oleh karena itu, tidak boleh ada pilih kasih, tidak boleh ada pilih-pilih dalam hal memberikan pelayanan. Apalagi yang memang di unit kerja itu antrinya panjang. Ya kan? Kita sering lihat tuh baik di rumah sakit, ya kan? Betul Bang. Di bank. Udahlah antri panjang seperti itu, mentang-mentang ada ordal, dia bisa lewat. Itu enggak. Itu sangat melukai pengguna layanan yang Saya lain. pernah tuh Bang. Gitu ya? Ya pikir saya kalau ada orang dalam cepat kan. Bawa orang rumah saya lagi hamil kan. Ada orang dalam. Di dalamnya ada orang. Iya, dalam ada orang. Itu dalam perut, amin. Intinya harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, Kok orang dalam tetap Karena itu bukan orang dalam Bang, di dalam ada orang. beda ya. Beda. Nah, jadi kayak gitu Zelita. Jadi pada dasarnya kan Bang, kita balik lagi ke Zelita tadi, kayak manapun dalam kehidupan nih cari cowok yang pasti-pasti Zelita yo. Benar. Nah, berhubung Zelita ini dengan kabar dia nak nikah Bang. Gitu ya. Jadi nyari yang pasti-pasti Hai Zelita. kau nak ninggal ya apa engkau dek? Kak bilang bosan sama Tapi Bang, kan mencari yang tapi baru. tidak ketemu di medsos ya. Jangan. Kalau zaman sekarang adik, jangan Anda terlalu percaya dengan segala akun yang ada di media sosial. Seluruhnya harus ada verifikasi secara ketat. Harus ada tracking. Jadi tidak ada yang bisa dipastikan siapa sesungguhnya di balik akun itu. Semuanya kamuflase. Tidak ada yang nyata di sana. Oleh karena itu hati-hati, terutama anak remaja. Iya, jadi kamu tidak sekolah ya? Sekolah. Oh iya, sudah balik. Guru lagi rapat. Oke, baik Bang, kita balik lagi ke mitos atau fakta. Oke. Nah, ini dia mitos atau fakta. Oke. Di atas jam 12 siang, mitos atau fakta? Di atas jam 12 siang pelayanan sudah slow respon. Ya, itu fakta. Fakta Bang Memeng ya? 2 jam 12 Ya. slow respon. Tapi perlu diingat, jam 12 itu kadang ada yang punya shift, ada yang tidak punya shift. Memang itu jadwal mulai istirahat setiap unit kerja. Dan kita juga toleransi dalam hal itu. Jadi pengguna layanan juga jangan terlalu ekstrim juga, lihat dulu. Ini jam 12 memang ada diberi waktu untuk istirahat.
sampai jam 1 biasanya Iya, ya. istirahat Bang ya. Tetapi kalau layanan yang fundamental dia pakai shift. Tidak boleh kosong yang fundamental. Kesehatan ya, orang sakit segala macam itu harus ada pakai shift. Mitos atau fakta Bang, pelayanan publik hanya urusan administrasi. Nah, itu mitos. Pelayanan publik itu semua tadi. Jasa, barang, 3 produk, baru ada administrasi, itu semua dibutuhkan pengguna layanan terhadap para pemberi layanan. Oke, itu ya berarti mitos Bang ya. Ya. Kita lanjut. Mitos atau fakta kalau prosesnya cepat pakai jalur orang dalam. Ah. Itu Kebanyakan. sebuah fakta Bang. Ya, itu masih ada fakta di unit-unit tertentu. Itu yang harus kita sama-sama awasi. Ingat, Undang-Undang 25 2009 juga mengamanahkan peran masyarakat bagian dari pengawasan pelayanan. Yang paling utama melakukan pengawasan secara langsung itu masyarakat. Baru DPR atau Ombudsman. 2. Yang pertama itu masyarakat dulu. Bagaimana bentuk pengawasan masyarakat? Komplain, membuat aduan atau laporan. Itu bentuk pengawasannya. Komplain dulu, tegur dulu, protes dulu. Jangan pasif atau jangan ditonton apabila menemukan ada sebuah layanan yang itu buruk atau tidak baik untuk mendapatkan pelayanan itu. Kalau masyarakat semuanya sudah aktif, sudah apalagi progresif seperti itu, kita cakap yakin, apalagi kritis, kita yakin layanan itu pasti akan tumbuh dengan baik dan merasa terkontrol, terawasi seperti itu. Para pelaku layanan pasti akan lebih baik. Oke, lanjut Bang. Mitos atau fakta, sistem sedang error, hal itu yang wajar. Memang banyak tuh Bang, kadang kita sudah ngantri tiba-tiba tidak bisa Pak, jaringannya lagi jaringan kayak itu. Nah, jadi mitos apa fakta Bang, sistem Ya, sedang masih ada error, hal yang wajar. fakta seperti itu. Oleh karena itu, unit kerja itu wajib memiliki manajemen mitigasi. Dia sudah bisa memprediksi risiko apabila mati lampu, hang, terjadi sesuatu. Itu ada langkah-langkah plan B yang harus diberi alternatif. Yang jelas, pengguna layanan itu nggak boleh kecewa atau nggak boleh tidak mendapat produk terhadap unit itu. Jadi kendala teknis error seperti itu memang bagian daripada dinamika proses dalam sebuah pelayanan publik. Tetapi bukan menjadi kendala fatal untuk kita mendapat pelayanan. Nggak boleh. Nah Bang, kalau masalah jaringan nih Bang, masih ada Bang, salah satu bank ini belum selesai juga masalahnya itu Bang. Ya, itu yang kita pertanyakan. Ada apa? Sudah berbulan-bulan loh ini Bang. Iya, ada apa? Belum bisa yang Masa nggak ada yang canggih? Ya kan? Bang, dengan anggaran saya dapat informasi cukup besar, lalu BPD tidak mampu memulihkan layanan mobile, layanan online secepat hari ini. Jadi seolah-olah kita itu kekurangan tenaga ahli atau kekurangan tenaga canggih hari ini kan tidak lucu ya seperti itu. Berarti ada sesuatu. Nah, kalau ada sesuatu, iya wajar lah publik itu mencurigai kalau seperti itu. Oke baik, nah itu dia Bang, memang ya jelas ya, Ya. kayak mana kualitas pelayanan segala macam semuanya bisa kita laporkan langsung ke Ombudsman. Ya. Terus juga untuk pemirsa tentunya yang menyaksikan Lapor Roswandi, ruang Ombudsman pengawasan pelayanan publik mandiri, juga jangan lupa untuk kalau ada masalah bisa dilaporkan masalah pelayanan langsung ke nomornya WhatsApp-nya Ombudsman. Tadi sudah tertera juga tentunya di 0811 959 3737. Tentunya di jam kerja. Jadi kalau tidak dibalas jangan marah karena apa? Jam 3 subuh. Harinya hari Sabtu pula kayak itu. Nah, tapi tetap nanti akan direspon di hari kerja. Baik, terima kasih Bang Ya. Saiful Roswandi sudah Sama-sama, nongkrong Bung terus sama Emil. kami hari Senin. Abang jangan itu Bang ya, jangan merasa berat karena setiap Senin akan mentraktir kami di warung Selita kopi-kopi. Yang Kasih banyak, Bang, penting ya. yang penting teman-teman senang dan bahagia. Iya. Senang Hidup itu harus bahagia. Betul, Bang. Pelayanan itu harus mampu memberikan kebahagiaan. Betul. Siap, terima kasih Bang Saiful Roswandi, terima Sama-sama, kasih. Bang Emil. Dan terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Lapor Roswandi pada hari ini. Jangan lupa tetap di Jambi TV saksikan tayangan Lapor Roswandi setiap hari Senin ya di jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya Emil mewakili teman-teman semuanya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang dan sampai jumpa.